نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Saleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insya Allah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, hidup sehat bukan hanya tentang mengobati ketika sakit, ya, tapi tentang mengenali tanda-tanda tubuh sejak awal di tengah cuaca yang makin tak menentu ini. Nah, sahabat RDI, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali di hari Kamis tanggal 15 Januari 2025 ini saya Wahyu bisa hadir di ruang dengar Anda di program Ngopi, Ngobrol Pintar on the Air bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ya, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini sahabat RDI tidak seperti biasanya. Kita kan biasanya tayang jam 1 siang ya sampai jam 2. Namun kita geser di hari Kamis dan juga maju di jam 9 pagi. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan membahas sebuah fenomena penyakit ya yang sekarang sedang trending ya dok ya. Ya. Jadi trending ini sebenarnya penyakitnya ini baru atau udah lama sih sebenarnya? Ya sebenarnya ini flu biasa yang sudah lama sudah. Cuman ya istilahnya yang baru. Oh, istilahnya aja yang baru. Istilahnya yang baru, istilah super flu ya. Super flu, oke. Ya, jangan-jangan nanti 2000 berapa nanti ada ultra flu atau. Oke, ultra flu udah ada. Udah dipatenkan sepertinya dok. Baik, dan alhamdulillah tadi ya kita sempat ngobrol dikit sama Dr. Bagus Aulia Mahdi, SPPD, spesialis penyakit dalam. Ini kami nama panggilannya Dokter Bagus. Dokter Bagus. Oh ya, ya. Baik, sahabat RDI, nanti insya Allah kita akan coba ngobrol dikit dengan beliau ya, sahabat RDI, tentang penyakit super flu ini ya. Yang dengan harapan nanti selain kita bisa mengenal penyakit tersebut, sahabat RDI, kita juga bisa tahu bagaimana cara pencegahan dan juga pengobatannya. Nah, sahabat RDI, seperti biasa di program ini Anda bisa tanya-tanya ya, Anda bisa konsultasi kepada Dokter Bagus kalau mungkin Anda mengalami gejala-gejala yang nanti akan disebutkan atau bahkan sudah divonis ya positif kena super flu. Bagaimana penanganannya? Nanti Anda bisa langsung tanyakan kepada beliau melalui WhatsApp di nomor 081 334 183 554 atau bisa juga lewat kolom live chat dari tayangan streaming kami dari YouTube, Facebook, Instagram dan juga TikTok di RDI FM Malang. Bagi Anda yang sedang menyimak lewat aplikasi streaming, nanti bisa memanfaatkan nomor WhatsApp kami ya untuk bertanya. Baik sahabat RDI, dan kita mulai sedikit ngobrol lah tentang beliau tentang penyakit super flu ini tadi ya. Tadi sudah disebutkan sama beliau bahwa penyakit ini sebenarnya udah lama. Cuman ada mutasi atau gimana gitu dok maksudnya dok? Ya, jadi memang pada hakikatnya kan kita harus memahami bahwa virus influenza ini kan virus mRNA. Di mRNA itu kan bagian kecil dari suatu DNA. Nah, dia itu kan sifatnya karena dia itu tidak stabil mRNA itu, jadi dia sering bermutasi menjadi bentuk-bentuk yang itu mencari keseimbangan dengan hostnya seperti itu. Iya, Jadi memang sudah sunatullahnya lah. Itu pasti akan bermutasi seperti itu. Jadi seperti kasus kita kan sebenarnya hidupnya kan kalau dibagi pada garis COVID ya, itu kan ada pre-pandemi COVID, saat pandemi COVID, sekarang kita era setelah post-pandemi COVID. Okay. Nah sebenarnya kan kalau dari turunan biologisnya kan COVID, influenza itu kan satu garis, sama-sama virus influenza. Cuman dalam istilah medis itu tidak dikenal istilah super flu ya, kayak COVID itu kan istilahnya kan SARS-CoV-2, ada SARS-CoV-1, ada SARS-CoV-2. Nah, kalau COVID kan jelas severe acute respiratory syndrome. Jadi kan memang gejala pernapasan yang berat yang mengancam jiwa kan, seperti itu. Nah, kalau super flu ini tidak ada istilah itu. Jadi dia hanya influenza biasa. Seperti itu. Cuman memang menjadi heboh karena orang yang terkena flu ini
serasa seperti kena COVID dan rasanya kok lebih lama gitu. Oke. Nah, durasinya lebih lama, lebih berat kayak biasanya. Oke. Ini menarik sahabat RDI. Beliau tadi nyebutkan kalau seakan-akan kena COVID ya. Nggih, Ini beberapa. Alhamdulillah saya sendiri selama masa COVID 2 tahun aman terus, Dok. Nggih. Jadi benar-benar enggak pernah ngerasakan gimana parahnya COVID itu, Dok. Jadi Kebetulan saya pernah. Oke. Saya dulu waktu COVID itu kan pendidikan dokter spesialis. Jadi saya melewati fase alfa, fase delta, Delta fase juga, iya. omikron sampai yang terakhir itu saya melewati gitu. Dan kemudian pas COVID itu juga kan saya mendapat kesempatan meneliti tentang karya akhir saya sebelum lulus penyakit dalam itu kan tentang vaksin COVID. Nah, salah satu garis vaksin COVID itu kan vaksin influenza itu. Iya. Jadi ya beberapa hal masih bisa saya jawab kalau misalnya terkait itu. Oke. Berarti yang yang tadi sempat disampaikan kalau seakan-akan kerasa kayak kena COVID lagi itu lebih di mananya, Dok? Gejala-gejala seperti Gejalanya apa, Dok? kayak menjadi telan, kemudian hidung bumpet kayak gitu, terus kemudian rasa nyeri tenggorokan kayak gitu. Tapi yang membedakan tidak ada anosmia kan pada superflu ini. Tidak ada gangguan, nggak bisa mencium lah, itu nggak ada. Terus Nggak ada, kemudian badan pegel-pegel kayak orang COVID kan rasanya Lino, badan iya, pegel-pegel iya, kayak iya. dibukuli gitu kan. Iya, rasanya. Seperti itu, pegel-pegel yang seperti itu. Terus kemudian gejala batuknya agak kurang ya kayak gitu. Tapi walaupun beberapa ada kasus dia batuk itu ada seperti itu. Ya sebenarnya kalau flu influenza ini pada pre-pandemi COVID itu memang biasanya muncul pada peralihan cuaca. Dari panas ke hujan atau dari hujan ke panas, seperti itu. Memang sudah musimannya muncul ya. Memang kita sekarang pada pos pandemi ya. Seperti itulah. Kadang ya orang-orang masih ada trauma pas pandeminya juga ada. Kadang-kadang yang sudah pernah COVID kok rasanya sama ya kayak gitu. Nah, itu yang menjadikan Trauma mereka seperti itu. Padahal itu nggak ada urusannya sama COVID sama sekali ya. Iya. Dok, lalu kan kita juga sekarang ini kan masih tadi kan sempat cerah ya. Ya. Sekarang tiba-tiba mendung. Iya. Nanti bisa-bisa siang cerah lagi. Ini di perubahan iklim yang cukup signifikan, cukup cepat seperti ini apa juga berdampak ke penyebaran atau mudahnya orang terkena flu ini? Jadi memang perubahan cuaca yang ekstrim seperti ini itu pertama itu dia melemahkan sistem imun kita, terutama yang sistem pertahanan awal ya, seperti mukosa kulit, kemudian mukosa hidung, yang lain-lain itu jadi lebih lemah karena adaptasinya itu terlalu cepat sehingga daya tahan tubuh itu yang lini pertama lebih mudah ditembus. Kedua, ya karena virus itu bermutasi cepat, sistem imun yang adaptif yang biasanya mengenali yang biasa itu juga dia harus belajar lebih cepat. Lagi Sehingga kadang dia sebelum belajar sudah terkena yang baru seperti itu. Walaupun kadang kalau daya tahan tubuhnya baik ya insya Allah tereliminasi dengan sendirinya. Berarti Jadi gejalanya itu lebih self limited. Artinya self limited itu ya kita berobat rawat jalan, istirahat yang cukup. Nah, itu insya Allah juga sembuh sesuai dengan virulensinya akan turun seperti itu. Oh iya. Berarti yang lebih diutamakan menjaga kondisi tubuhnya masing-masing berarti ya. Tubuhnya itu selain itu juga personal hygiene menjadi hal penting. Misalnya jaga kebersihan, cuci tangan, kemudian jaga jarak kalau sedang terus pakai masker. Nah, itu ya harus karena flu itu pada dasarnya kan cepat nular ya. Betul, iya betul. Flu itu pada dasarnya cepat nular, walaupun pada pre-pandemi pun juga flu itu sudah cepat nular. Iya. Terutama pada beberapa kelompok seperti itu. Siapa aja tuh, Dok? Nah, pertama kelompoknya itu yang jelas anak-anak. Kenapa anak-anak? Pertama anak-anak itu kan masih sel imunnya belajar ya. Jadi dia masih baru, jadi dia belum mengenali banyak penyakit seperti virus itu sehingga ya dia rentan. Kedua, kelompok lansia. Lansia yang usia lanjut itu kenapa? Karena imunnya itu sudah mengalami penuaan atau istilahnya imunosensen. Iya, oke. Sudah mengalami penurunan. Yang ketiga adalah kelompok yang dengan komorbid. Oke. Jadi komorbid seperti apa? Diabetes, hipertensi, kemudian penyakit asma, penyakit jantung. Nah, itu memiliki namanya impoten. Jadi imunnya itu lemah. Seperti itu. Jadi berdasarkan yang saya dulu pernah teliti pada COVID, itu orang-orang yang memiliki komorbid. Kenapa pada COVID itu banyak yang komorbid itu kena dan berat? Karena memang ketika diberikan vaksin atau cepat sekali turun. Oke. Titernya cepat sekali turun sehingga daya proteksinya turun, daya mengenalnya tubuh untuk juga lebih rendah. Seperti itu. Berarti tadi ya
anak-anak, lansia, sama yang komorbid. seperti itu. Oke. Ya ini harus hati-hati nih sahabat RDI ya. Jadi kalau Anda punya penyakit-penyakit yang tadi sempat disebutkan beliau, diabetes, apalagi tadi dok, Hipertensi, sakit jantung, asma, BPK, obesitas juga resiko. Obesitas juga resiko. Oh, iya. Waduh, ini benar-benar sahabat RDI ya. Ya. Ya kita berharap sih memang nggak kena penyakit ini sahabat RDI, tapi insya Allah ya semoga lah nanti Allah berikan kita petunjuk yang jelas bagaimana menanganinya dan juga bagaimana pengobatannya kalau memang sudah fix ya, sudah divonis positif kena flu super flu tadi. Meskipun tadi sempat disebutkan oleh beliau bahwa super flu ini secara medis tidak ada ya dok ya. Secara istilah medis tidak ada. Baik, sahabat RDI, nanti kami akan sambung kembali setelah break ya. Dan jika Anda ada pertanyaan terkait dengan fenomena superflu ini, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp di nomor kami di 081334183554 atau bisa juga lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, Instagram ataupun TikTok yang sedang Anda saksikan pada pagi hari ini. Tetap di 107,7 RDI FM Malang, kami akan kembali setelah selingan yang lewat berikut ini. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio? Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka. Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti. Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Ini bukan sifat orang yang beriman. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan. Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib
bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang. Antum sekarang membaca zikir pagi petang. Di situ ada istighfar. Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang Isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali. Karib, kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @RDI Malang. Dan pastinya ampunan Allah. Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi. Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat. Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Dan mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rajai, Ya Rajai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'liful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, terima kasih Anda masih setia mengikuti program di pagi hari ini di program Ngopi, Ngobrol Pintar on the Air bersama RSI Aisyah Malang. Dan di edisi pada pagi hari ini, sahabat RDI, hari Kamis 15 Januari 2025 ini kita sedang ditemani Dr. Bagus Aulia Mahdi, spesialis penyakit dalam yang membahas ya penyakit yang sekarang jadi lagi viral, sahabat RDI, yaitu dengan nama super flu. Nah, tadi di sesi pertama sudah dijelaskan oleh beliau secara medis ya, nama ataupun istilah super flu itu sebenarnya nggak ada. Ya ini sebenarnya sama saja dengan flu-flu yang sebelumnya, cuman mungkin karena ada dulu ada kaitan dengan COVID gitu ya, Dok ya. Akhirnya sekarang ketika kena flu, rasa-rasanya itu seakan-akan kena COVID ya. Ada trauma-trauma seperti itulah yang muncul. Nah, di sesi ini sahabat RDI kita akan lanjutkan ngobrol kita dengan beliau, dan jika Anda punya pertanyaan atau ingin konsultasi kepada beliau, barangkali Anda sedang mendapati Anda punya gejala-gejala super flu ini atau sudah divonis ya positif super flu, monggo bisa ditanyakan kepada beliau lewat WhatsApp kami di 081334183554, atau yang sedang menyaksikan lewat streaming bisa mengirimkan pertanyaannya lewat kolom live chat yang sudah tersedia dari YouTube, Facebook, Instagram, ataupun TikTok kami di RDI FM Malang. Baik, kita selagi menunggu pertanyaan yang masuk ataupun curhatan yang masuk ya, sahabat RDI, ingin kita lanjutkan lah ngobrol dengan beliau. Dok, gara-gara ada istilah super flu ini malah teringat dulu banget, masih di zamannya Bu Siti Fadilah Suparia. Ada namanya flu burung. Ya. Terus habis itu yang besar lagi kan yang COVID ini ya. Setelah itu. Terus yang cukup viral juga flu Singapura. Ya, flu Singapura biasa. Ini yang terakhir yang sekarang yang lagi ramai sekarang ini ya, super flu ini. Ini kita coba bandingkan dulu dengan yang yang terakhir ini ya, yang Singapura ini ya. Bedanya apa? Jadi kalau yang pertama tadi yang flu burung memang dia hostnya dari burung kan waktu itu, dan memang flu burung ini dikenalnya juga dulu SARS-CoV-1 kan. Oh. Jadi karena cepat juga dan mortality dan fatality rate-nya juga sangat tinggi. Ya. Kalau flu Singapura ini kan istilah aja yang dulu biasanya dibawa orang-orang dari Singapura yang dari sana, terus muncul gejalanya itu hand and mouth disease biasanya. Jadi ada flu disertai dengan
gangguan ada titik-titik bintik-bintik di tangan dan kaki. Biasanya pada anak-anak yang muncul atau dewasa juga beberapa muncul. Biasanya karena traveling karena gitu, karena ada orang yang habis travel dari Singapura kemudian habis itu tertular, sehingga istilahnya flu Singapura seperti itu. Sama juga kayak zaman saya dulu masih awal sekolah kedokteran itu ada namanya campak Jerman. Nah, ada campak Jerman juga namanya campak Jerman, itu namanya measles itu atau rubella itu. Nah, itu juga memang kejadiannya pas Perang Dunia ada orang terkena campak. Satu akhirnya disebut campak Jerman karena nah, istilah-istilah itu kan melekat pada tempatnya gitu. Seperti itu. Ada dulu juga flu padang pasir atau flu unta. Yang dulu pada zaman orang-orang yang umroh karena banyak unta yang sakit flu terus menulari pada jamaah. Nah, sempat juga fatalitasnya juga tinggi. Nah, itu juga sempat jadi namanya MERS-CoV. Jadi Middle East. Nah, seperti tadi simptom yang terjadi seperti itu. Nah, itu memang ada seperti itu. Tapi biasanya dan dari itu kan hilang sendiri. Jadi karena memang virus dan alam itu mencari keseimbangan gitu kan. Jadi tujuannya kan mencari keseimbangan sehingga dua-duanya itu bisa hidup berbarengan gitu. Jadi kayak gitu. Ya, berarti yang memang lebih kalau ini memang nggak parah ya Ustaz ya, Dok ya. Ya, yang parah yang kita pernah alami pada pandemi Covid seperti itu. Iya. Nah, Dok, ini ada gejala-gejala khusus nggak kepada orang yang kena super flu ini, Dok? Nggak ada, memang gejalanya kayak orang kena flu biasa, pilek, kemudian yang paling utama itu kan nyeri nelan, terus tenggorokan rasanya kering, kemudian habis itu linu juga ya. Linu kayak ini, terus kemudian ada yang beberapa disertai batuk kayak gitu. Nah, seperti persis kayak flu biasa, cuman ya itu rasanya itu lebih berat, kemudian agak lama gitu durasinya seperti itu. Kalau saya ngira kayak Omikron lah. Kayak saya dulu kan Omikron dia persis seperti ini. Sebenarnya berapa lama sih, Dok, orang kena flu itu normalnya? Normalnya itu kan self limited itu kan sekitar 5 sampai 7 hari. Oke. Biasanya kalau super flu itu dia lebih dari 7 hari hingga 2 minggu itu sudah lumayan gitu. Nah, biasanya seperti itu. Iya, berarti lewat 7 hari itu sudah bisa dikategorikan sebagai flu berat ya, Dok. Berat. Kalau kita lihat pelajaran dulu dari COVID itu kan virulensinya akan turun dan dia tidak menginfeksi itu kan kalau 10 hari. Nah, itu super flu hampir mirip seperti itu. Jadi memang gejalanya berat ya kayak berat itu setelah 10 hari soalnya nggak ada apa-apa. Iya. Sudah sembuh sendiri. Iya, Dok. Lalu kalau semama ada gejala demam juga, itu juga termasuk? Ya, termasuk gejala demam. Iya. Nah, ini, Dok, kalau ternyata nih sampai bahkan lebih dari 2 pekan tidak ada perkembangan positif, itu harus gimana, Dok? Nah, ini yang menjadi harus pelajaran. Kadang-kadang kan orang menyalahkan, wah ini virusnya ini nggak sembuh, padahal pada kenyataannya berdasarkan literatur ilmiah sama jadi ketika virulensi itu turun, sebenarnya infeksiusnya sudah nggak ada. Tapi yang terjadi adalah infeksi sekunder. Ketika daya tahan tubuhnya tambah turun karena virusnya itu, kemudian juga dianya ada penyerta atau hal yang membuat rentan. Nah, infeksi sekunder masuk. Infeksi sekunder itu bisa infeksi bakteri, infeksi yang lain itu yang masuk sehingga lebih dari 2 minggu itu gejalanya masih batuk, masih tambah lemas. Nah, itu yang muncul gitu. Jadi sekunder infeksinya itu yang menyebab kenapa itu dia tidak sembuh seperti itu. Tapi kalau daya tubuhnya bagus biasanya ya itu tadi 10-14 hari dia ya kayak apa kayak ya udah selesai gitu aja, hilang gitu aja ya. Oke, berarti ini selain harus ada tindakan ya mungkin minum obat atau mungkin memperbaiki pola hidup tadi ya, seperti tadi hygiene, terus habis itu makanan serta olahraga barangkali ya, Dok ya. Itu kalau nggak dilakukan nanti malah memperpanjang masa sakit, dan itu pun juga bukan gara-gara virus flu-nya tadi ya? Sekunder tadi berarti. Sekunder infection yang masuk biasanya. Iya. Nah, ini sahabat RDI, jadi nggak bisa cukup dengan minum obat saja ya. Kalau sama Anda sudah lama minum obat tapi kok nggak ada perkembangan positif, nah mogok dicek dari faktor eksternal ya, faktor eksternalnya, terus juga kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari, apakah memang sudah mencerminkan dulu kita sekolah itu perilaku hidup sehat ya. PBHS ya, kurang lebih sahabat RDI ya. Nah, sahabat RDI silakan, kami tunggu pertanyaan yang masuk ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Bu Nur Hayati di Batu nih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Super flu ini lebih banyak menyerang anak-anak atau orang dewasa atau semua usia, matur nuwun? Ya, kalau saat ini yang memang agak banyak yang anak-anak ya yang muncul ya. Tapi dewasa beberapa juga sudah mulai. Lansia saya masih belum menemukan kasus. Masih belum menemukan kasus. Lansia itu kadang tertutupi dengan secondary infection-nya itu. Oh. Jadi dia tertutup nggak? Ini apakah dia sempat flu dulu terus kemudian secondary infection masuk? Nah, kadang kan nggak jelas seperti itu. Nah. Lalu kalau anak ini sudah kena sudah kelihatan jelas kena flu gini atau super flu ini, Dok ya. Yang perlu dilakukan pertama apa? Yang pertama yaitu anaknya diajari pola hidup bersihnya itu, dijaga personal hygiene-nya, kemudian istirahat supaya tidak menulari ke teman-teman yang lain, terus kemudian juga yang paling penting obat-obat simptomatis juga jangan lupa seperti itu. Supaya dia gejalanya tidak tambah berat seperti itu. Pakai masker tetap masker bisa karena ya kita belajar kemarin COVID aja cepat seperti itu kan. Iya. Apalagi flu biasa juga sama kecepatannya seperti itu. Oke. Ya itu untuk Ibu Nurhayati di Batu ya. Tadi jawabannya adalah kalau sekarang ini yang banyak terserang penyakit ini adalah anak-anak. Ya. Terutama nutrisi ya. Kadang anak-anak kalau kan sakit gitu kan makannya malas gitu ya. Betul. Nah, itu tetap dimotivasi tetap harus makan ya. Ya kadang malas makan terus jajan, nah itu itu betul. Itu yang agak sulit ya. Soalnya orang tua mikirnya pokoknya ada yang masuk ke mulut anak, padahal itu nggak cukup sampai situ aja ya, Dok ya. Harus nutrisinya. Ya kadang kan karena nyeri telannya itu loh kadang menjadi malas makan itu. Telannya. Kadang ya kita akali pakai ya mungkin yang lembut dulu, mungkin yang agak dia suka dulu, misalnya es krim yang paling enggak dia bisa ada nutrisi masuk, atau roti yang agak lembut bisa masuk seperti itu. Ya baru nanti kalau tenggorokannya sudah keenakan baru dicoba makan nasi. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari ini nama anaknya yang tercatat di sini. Nama orang tuanya enggak tercatat. Dari nomor akhiran 4404 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, ini saya nggak saya baca. Kak, saya Ibu Ika. Ya, izin bertanya ke Dokter Bagus, mengapa obesitas merupakan satu faktor yang harus hati-hati terhadap penyakit superflu ini? Terima kasih sebelumnya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Namun, Dok. Ya, jadi orang obesitas itu yang nggak dipahami oleh orang awam itu terjadi namanya mikroinflamasi dalam tubuhnya. Jadi dia ada pembekakan. Bukan inflamasi itu kayak peradangan. Peradangan ya, betul. Jadi dia karena hipermetabolik seperti itu, peradangan tinggi, sehingga imun itu kalau ada sesuatu yang lebih lambat responnya. Jadi hampir sama kayak orang diabetes. Kalau diabetes karena gulanya tinggi, metabolisme terganggu. Nah, ini orang obesitas itu kan memang ada responnya seperti itu, dia lebih lambat. Walaupun kalau misalnya penelitian saya dulu ya, waktu saya masih mau lulus penyakit dalam, itu obesitas titernya masih bagus. Tapi dia tetap kena karena ya itu tadi, titernya bagus, maksudnya jumlahnya banyak, tapi dia gak efektif gitu loh. Nggak gercep. Nggak gercep karena dia itu karena dia lebih memadamkan kebakarannya dulu yang kecil-kecil itu. Nah, makanya orang obesitas itu kalau dalam istilahnya ada mikroinflamasi. Inflamasinya itu terus menerus ada. Makanya kan orang obesitas itu cara meredamnya gimana ya, itu tadi dia harus bisa menurunkan berat badannya dan mengatur pola makannya supaya inflamasinya nggak terus-terusan muncul. Karena obesitas itu kan sekarang menjadi pintu masuk penyakit apa aja. Iya. Ya geser lah nanti bahasannya lah. Sekarang kan yang superflu dulu. Iya, sahabat RDI ya. Itu tadi untuk jawaban Bu Ika ya terkait dengan kenapa sih gembrot ya mungkin bahasanya. Obesitas itu kok bisa sih jadi faktor penyebab orang lebih mudah terkena penyakit superflu ini. Ternyata ya tadi dijelaskan oleh beliau ya bahwa obesitas itu ibaratnya kita sedang punya banyak kasus di dalam tubuh yang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil nggak ketahuan. Nggak ketahuan juga. Ya nggak ketahuan. Ketahuannya kadang kita periksa lab. Harus lewat situ dulu ya. Kadang-kadang tiba-tiba trigliseridnya kok tinggi, kolesterolnya kok tinggi, terus kemudian kok gula darah puasanya kok sudah melewati ambang. Nah, walaupun belum sampai diabetes kan. Iya. Nanti bahasan sendiri. Iya. Waduh ya. Jadi gitu ya Bu Ika ya. Jadi gara-gara terlalu banyak kasus di dalam di dalam rumah sendiri gitu ya. Akhirnya ketika ada musuh dari luar atau barang baru dari luar itu nggak bisa gercep ini responnya ya, Dok ya. Baik, masih kami nantikan penanya berikutnya. Maaf, ini yang di YouTube ini ternyata banyak ditanya. Dari akun Niza Mazril Habibi.
kalau kita sudah terdiagnosa superflu, apakah dengan antibiotik ini maksudnya amoxicillin kan? Ya. Sudah teratasi, Dok? Bisakah dicegah dengan vaksin influenza? Ya, terima kasih pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau kita sudah kena, itu tidak bisa divaksin. Sebenarnya tidak bisa divaksin. Kenapa? Karena nanti kipi vaksinnya akan muncul. Jadi efek samping, maksudnya rasa pegel-pegelnya itu lebih nemen. Oke. Karena kita sudah kena virus ditambahi antigen lain yang itu mengingat daya tahan tubuh kita itu kayak bekerja lebih untuk mengenali gitu. Rasanya kayak gitu. Nah, kedua pemberian antibiotik. Antibiotik itu bisa diberikan kalau ada tanda-tanda infeksi sekunder. Tandanya apa infeksi sekunder? Misalnya ingusnya tambah hijau, terus demamnya nggak turun-turun lebih dari 5 hari atau 3 hari nggak turun, terus kemudian kok ada tanda-tanda pneumonia, misalnya batuk, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu bisa kita berikan amoxicillin. Tapi apakah amoxicillin mencegah? Tidak. Seperti itu. Dia hanya mengobati. Ya, utamanya itu tadi pola hidup bersih, kemudian istirahat yang cukup, minum obat-obatan simptomatis, dan jaga kebutuhan nutrisi yang cukup kayak gitu. Nah, kalau vaksin ya ini menarik, vaksin. Kalau vaksin apakah bisa? Nah, vaksin ini kalau orangnya memang tidak sedang ada gejala atau sedang sehat, masa tenang-tenang aja, itu nggak masalah. Dikasih vaksin nggak masalah. Okay. Tapi tidak mencegah terkena superflu atau flu, tidak mencegah. Tapi kalau kena flu dia tidak akan jadi lebih berat. Gitu. Ataupun misalnya kena flu dia juga clearance-nya jadi lebih cepat. Clearance virusnya misalnya 10 hari dia 3-5 hari udah enak ya, aktivitas kayak gitu. Nah, kita dulu kenapa kok yang pertama kali vaksin itu nakes. Nah, kalau nakesnya ini nggak divaksin kerjanya berapa lama dia? Nah itu, ya itulah ya kenapa dulu ada beberapa pertimbangan kayak gitu. Nah itu monggo. Kalau kita di RSI memang kita punya layanan untuk vaksin itu dan vaksinnya ada. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, cukup terjangkau. Seperti itu ada di RSI gitu. Dan beberapa itu yang sering kali dimanfaatkan hanya untuk masalah travel. Misalnya mau traveling ke luar negeri, apa misalnya mau umroh, nah itu baru dia vaksin. Karena kita tahu sendiri kalau orang umroh kan kadang bawanya batuk pilek kan. Betul. Nah, ada kondisi-kondisi yang seperti ini di dalam negeri itu kurang termanfaatkan. Padahal mestinya kalau memang beberapa kasus saya yang konsultasi ke saya, misalnya dia punya komorbid, tenang, dia misalnya rawan untuk ya saya sarankan monggo Bu kalau misalnya berminat silahkan kayak gitu. Berarti bisa ya, Dok? Bisa, tapi juga beberapa itu juga merasakan manfaatnya, misalnya saya kena Dok, tetap Dok, tapi nggak selama seperti biasanya, nggak selama biasanya, jadi lebih cepat bisa aktivitas, lebih produktif kayak gitu. Nah, sementara itu ya. Baik. Ini untuk sebenarnya sudah ada pertanyaan yang masuk, sahabat dari, tapi kami perlu ambil jeda sejenak ya. Nanti insya Allah akan kita sambung setelah break. Silakan kalau Anda punya pertanyaan atau sedang ngetik, bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Nanti bisa dikirimkan setelah jeda yang satu ini. Tetap di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Edi Setiawan dari Gerakan Infak Nasional. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin ridho dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah. Hari Ahad jam 4 sore ada acara kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang. Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Ini bukan sifat orang yang beriman. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio? Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka. Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719 0-nya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719 0-nya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti. Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Anda masih mengikuti program Ngopi, ngobrol pintar on the air bersama RSI Aisyah Malang. Yang pada pagi hari ini kita ditemani Dr. Bagus Aulia Mahdi, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan kita sedang membahas salah satu penyakit yang sekarang lagi viral ya sahabat RDI ya, yaitu super flu. Dan tadi sempat dijelaskan bahwa ini sebenarnya nggak beda dengan flu-flu biasa, cuman memang bisa lebih panjang gitu aja sahabat RDI ya. Sampai mungkin kalau flu biasa itu seminggu sudah selesai, ini bisa lebih dari itu sahabat RDI. Dan nggak perlu khawatir juga karena insya Allah dengan pola hidup bersih dan sehat gitu ya,
itu sudah bisa membantu kita untuk sembuh, bisa lepas dari gejala dari penyakit ini, sahabat RDI. Jadi tidak perlu panik, nggak perlu khawatir ya, anxious gitu nggak usah. Karena khawatirnya nanti kalau ketika kita mikirnya nggak keruan malah memperparah kondisi tubuh kita. Ya, itu tadi yang sempat dijelaskan oleh beliau, apa tadi istilahnya, sekunder tadi apa? Secondary infection. Secondary infection ya, gara-gara. Baik, langsung saja nih sahabat RDI, kami kembali membacakan pertanyaan yang masuk ya. Tadi kami lanjutkan yang datang dari YouTube. Dari akun Huawei Nova 6759. Assalamualaikum. Apakah penyakit superflu sama seperti flu tulang, dan apakah yang sudah imunisasi COVID aman dari penyakit superflu ini, Dok? Ya, terima kasih. Kalau superflu dan flu tulang berbeda ya. Itunya jenisnya. Kemudian apakah orang yang vaksin COVID dia masih memiliki proteksi terhadap superflu ya? Saya bilang tadi bahwa ini kan sejenis ya. Jadi salah satu golongan influenza. Yang menarik itu dulu gini, ada studi yang menyatakan pas COVID itu orang yang mempunyai riwayat divaksin influenza itu memiliki clearance virus COVID-nya lebih cepat dibanding yang enggak. Oke. Nah, sekarang dibalik kan? Iya. Apakah orang yang divaksin COVID memiliki beberapa itu menyatakan memang ada efeknya, tapi kan ini sudah cukup lama kita, terutama di negara kita ya. Kan terakhir itu kan Omicron itu kan kira 2022 kalau nggak salah. Ya kalau saya lihat dari yang saya teliti waktu itu hanya bertahan, yang walaupun kita pakai mRNA yang lebih advance ya daripada yang dulu Sinovac ya. Nah itu kan bertahannya sekitar 6 bulan sampai setahun. Nah, kalau dari waktunya kan mestinya titernya jauh lebih turun. Tapi masalahnya gini, yang menarik dari imunologi itu gini, apakah titer turun itu menyebabkan imun kita jadi nggak kenal? Enggak, walaupun imun kita kenal, dia masih punya memori. Jadi dia masih punya kalau misalnya masih dianggap bisa mengclearance, dia akan mengclearance gitu. Seperti itu. Mungkin yang masih usianya muda atau tidak mengalami komorbid beberapa masih merasakan efeknya. Jadi ya walaupun superflu kayak gini dia masih seger-seger aja nggak lama. Tapi yang kita khawatirkan yang lansia, kemudian yang yang dengan komorbid itu yang kalau yang anak-anak kan mungkin generasi baru ya, seperti itu. Nah mungkin kalau kita lihat dari COVID itu kan 2021, mungkin kalau sekarang kan sekitar 4 tahun kan balita. Nah, mungkin waktu itu vaksin anak pada COVID kan juga agak telat kan. Betul. Orang dewasanya. Mungkin kalau anak-anak juga masih berefek kayak gitu. Nah tapi kalau yang dewasa muda mungkin yang mengalami itu mungkin masih lebih ringan gitu. Atau kecuali memang yang biasanya kenapa COVID mungkin dianya nggak vaksin waktu itu, atau dia dulu pernah kena cukup berat, misalnya ada Delta waktu itu. Dia ngerasa nggak popo kok ngaku Delta lu nemen daripada lebih berat daripada itu ya, dia nggak ngerasa apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi tadi ya jawaban dari Dokter Bagus terkait dengan apakah yang sudah imunisasi COVID aman ya? Kalau aman sih enggak ya sahabat dari karena nggak ada jaminan 100% dia terlindungi. Okay. Yang jelas tidak lebih berat gitu. Tidak lebih berat ya. Sama kayak kita waktu lahir kan divaksin BCG kan. Nah itu tidak mencegah terkena TB, tapi paling nggak kalau kena TB tidak kena sampai meningitis. Meningitis TB tidak sampai. Iya. Oke, ini kita beralih ke WhatsApp ini sahabat RDI ya. Dari Ibu Nurmasari. Assalamualaikum, izin bertanya dok. Apakah superflu bisa diobati dengan antivirus seperti COVID menggunakan Favipiravir atau flu Singapura menggunakan Isprinol? Bagaimana efektivitasnya? Yang kedua, jika vaksin influenza saat ada gejala ringan batuk pilek dan mengalami kipi, apakah efek proteksinya masih efektif untuk 1 tahun? Ini yang tanya dokter juga kira-kira. Ya kira-kira. Oke. Kayaknya dari dokter umum atau dari Vaskes 1 ya. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi kan pertanyaannya kalau apa tadi? Yang superflu bisakah diobati dengan antivirus? Nah, ini yang menarik ya. Kita di Indonesia ini berbeda dengan yang di luar negeri. Mungkin karena kita itu musimannya sering kena flu. Orang Indonesia itu nggak perlu dikasih antivirus. Kecuali COVID kemarin. Kenapa COVID kemarin diberikan antivirus? Karena sifat virusnya yang berbahaya. Sifat virusnya yang berbahaya. Ya kita kalau nanti ada sesi lain ya, beberapa virus itu yang berbahaya, misalnya kayak hepatitis B
virus hepatitis C, virus misalnya HIV. Nah, itu kan kita perlu dengan antivirus untuk menekan virulensinya. Karena virulensinya itu kan menyebabkan sistem imunnya tambah lemah. Dan kalau ada kan timbul komplikasi atau komorbid yang lain seperti itu. Nah, kalau orang Indonesia itu biasanya tidak sampai diberikan seperti itu sudah baik gitu loh. Atau Dok, kita punya punya mindset harus pakai antivirus berarti salah ya berarti? Salah. Oke. Tidak mesti pakai gitu. Tapi kalau orang luar negeri mungkin jarang gitu loh. Mungkin karena sedikit dia sudah bingung. Sudah bingung. Soalnya di sananya mungkin hygiene-nya terlalu bagus. Terus kemudian sistemnya juga dianya juga lebih aware. Nah, dia kan berbeda, iklimnya juga beda, juga berbeda gitu. Makanya itu pendekatannya berbeda gitu. Jadi kalau di Indonesia karena kita sudah biasa mengalami dengan 2 cuaca ya mungkin nggak perlu antivirus seperti itu, kecuali memang kita buktikan memang ini suatu virus yang perlu dieradikasi dengan antivirus yang kita berikan. Itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, vaksin influenza saat ada gejala batuk ringan mengalami KIPI, apakah efek proteksinya masih efektif untuk 1 tahun? Jadi kalau kita istilahnya gini ya, kalau dalam dunia imunologi atau vaksinasi, orang yang misalnya ya lagi sakit divaksin atau dia barusan vaksin terus vaksin lagi, itu gimana? Pertanyaannya. Jadi kalau dia sedang sakit terus divaksin, itu kan pertama kalau sedang sakit kan tubuh mengenal antigen virus, kemudian dia akan membentuk antibodi. Nah, ditambahi lagi yang ini. Dia sedang membentuk pabriknya ini ditambah lagi, sudah kenal. Dia akan menetralkan. Jadi yang divaksin ini nggak efektif. Kita tidak efektif. Sama kayak kita habis vaksin, terus besok minggu kita vaksin lagi. Nah, itu sama dinetralkan. Jadi tidak ada efeknya. Kecuali memang itu sudah turun, terus kemudian kita vaksin lagi, misalnya kayak kemarin kan setelah 2 minggu ya nggak ada. Atau setelah beberapa bulan itu pas turun kita vaksin lagi, namanya booster. Nah, booster itu ketika sudah titik terendah kita vaksin lagi supaya dia produksi lagi. Seperti itu sehingga lebih mengenali. Nah, itu dulu dipakai karena untuk COVID karena mutasinya yang cepat itu dan berbahaya kayak gitu. Nah, kalau yang influenza ini nggak perlu. Kayak gitu. Memang influenza itu rekomendasinya kan per tahun dilakukan vaksinasi gitu kan. Tapi kita misalnya setahun cukup, terus kemudian kita juga merasa lebih fit juga nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Baik, itu tadi 2 pertanyaan yang belum terbaca ya sahabat RDI. Silakan masih nantikan untuk pertanyaan berikutnya. Ini kami cek di Instagram masih belum ada yang masuk ya. Kalau Anda ingin bertanya sahabat RDI atau ingin curhat terkait dengan kondisi fisik Anda yang mungkin punya tanda-tanda gejala kena super flu, bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334 183 554 atau bisa juga lewat kolom live chat dari tayangan streaming baik dari YouTube, Facebook, Instagram dan juga TikTok kami di RDI FM Malang. Selagi menunggu pertanyaan yang masuk nih Dok, ini minum air dingin saat flu, itu mitos atau fakta? Memperburuk atau enggak gitu? Itu tergantung kalau saya tidak menyarankan memberikan air dingin. Karena kadang malah tambah memperburuk kerja siliar. Yang paling nggak pada suhu normal aja. Tidak terlalu panas juga nggak terlalu dingin seperti itu. Karena pada suhu dingin itu kan vasokonstriksi dia. Apa itu Dok? Pembuluh darahnya menyempit sehingga ya responnya jadi lebih lambat. Mending yang sesuai suhu ruangan aja. Oke ini. Walaupun lebih lega kalau dikasih air dingin karena cuaca panas kan. Iya. betul. Ya, itu bisa juga. Ya, untuk yang kena flu dan hausnya juga sama-sama hilang kan hausnya. Betul Dok. Waduh, ini yang suka es-esan nih sahabat RDI ya, mohon ditahan terlebih dahulu sampai tuntas ya sakitnya, sehingga nggak bikin tambah parah lagi sahabat RDI. Oke. Ini Dok, adakah punya saran kira-kira mengkonsumsi vitamin apa sih untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu? Ya, ini menarik ya vitamin ya. Pada beberapa literatur itu ada yang menyarankan vitamin D, ada yang menyarankan vitamin B kompleks, ada vitamin C. Kalau saya sih sebaiknya yang natural aja, misalnya dari buah-buahan. Dari sayur-sayuran kan juga kaya vitamin, daripada sekedar suplementasi kan. Suplementasi juga dosisnya juga nggak terlalu tinggi banget lah. Nah, gitu. Efeknya natural aja dari makanan itu, dari kalau misalnya vitamin D ya dari sinar matahari, olahraga seperti itu. Nah, kalau butuh yang lain-lain ya dari itu aja. Suplementasi ya bisa, mungkin suplementasi yang saya sarankan mungkin C sama D ya, seperti itu. C sama D ya sini. Ini Dok, saya teringat dulu anak saya itu kan lahirnya di bulan Januari ya, musim-musim kayak gini lah. Jadi matahari jarang.
hujannya sering, akhirnya sangat rentan kena flu juga. Nah, kira-kira ada saran nggak dok untuk orang tua baru yang baru punya anak di musim-musim basah hujan seperti ini supaya nggak mudah kena flu gitu? Ya terutama yang punya bayi ya. Iya bayi terutama. Yang pertama ya. Kalau punya bayi ya itu di higienitasnya dijaga, personal hygiene-nya dijaga, kemudian juga hati-hati kalau ada tamu misalnya untuk memegang atau jaga jarak atau apalagi kalau misalnya ada gejala atau hati-hati karena ya tadi yang rentan kan pertama anak termasuk bayi kan juga sangat rentan ya. Gitu. Kemudian juga bayi juga kan nggak mungkin dia berjemur kan kecuali orang tuanya apalagi yang susah kan kayak gitu. Nah itu paling nggak proteksi dirinya itu dulu ya. Oke ya. Baik, ini kami cek tidak ada pertanyaan lain masuk ya sahabat RDI ya. Dan ini kami perlu akhiri lebih awal karena jadwalnya dokter habis gini. Dia resi sampai dari jam 10 sampai jam berapa dok? Saya sampai asar nanti. Sampai asar ya. Oke, kalau perlu disampaikan juga dok, jenengan praktek di sini hari apa? Saya kalau praktek di RSI Aisyah Malang itu hari Selasa, yang Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu itu setiap habis duhur sampai maghrib. Seperti itu. Dari jam 12 sampai jam 6 ya. Baik, sahabat RDI nggak terasa ini juga sudah di penghujung acara ya. Dan semoga tadi segala informasi dan juga edukasi yang sudah disampaikan oleh beliau bisa kita tangkap, bisa kita ambil manfaatnya dan juga bisa kita terapkan sehingga kita bisa terhindar dari penyakit superflu ini. Ataupun kalau sudah fix kena sahabat RDI ya, nggak lama-lama lah ya. Bisa turun seperti flu biasa, mungkin 3 atau 5 hari sudah selesai. Dan semoga Allah SWT memberikan kita perlindungan dari berbagai penyakit yang ada di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dok sudah bersamai. Masya Allah, semoga ilmunya bermanfaat dan juga menjadi amal jariah juga buat jenengan ya. Dan bisa membantu untuk sahabat RDI yang lain kalau mungkin lagi kontrol ke sana gitu ya. Baik sahabat RDI, saya Wahyu mohon undur diri, berjumpa kembali pada program Ngobrol Pintar berikutnya. Tentunya kembali bersama Pak Azul insyaallah ya. Untuk membahas penyakit-penyakit atau mungkin tips-tips kesehatan lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.